Itawag sa worth it. Sisay Shimmer Angkor, Dokumen Love Persisman. Nomor 10. Kehidupan nyata di jalanan Kamboja. Kamboja terletak di jantung Asia Tenggara, berbatasan dengan Thailand, Laos, dan Vietnam. Dengan sekitar 17,3 juta penduduk yang tinggal di wilayah seluas hampir 69.900 mil persegi. Hampir sebesar Oklahoma. Ibu kotanya, Phnom Penh, berada di pertemuan Sungai Mekong dan Tonle Sap, dan tetap menjadi pusat politik, budaya, serta ekonomi negara ini. Ekonomi Kamboja berkembang dengan cepat. Pada tahun 2024, produk domestik bruto negara ini diperkirakan mencapai sekitar 46,35 miliar dolar. Sementara pendapatan per kapita dapat naik menjadi sekitar 2.627 dolar. Angka-angka itu membantu menjelaskan kenyataan yang terlihat di jalanan. Kehidupan di sini terasa sibuk, penuh emosi, dan sangat manusiawi. Di kawasan yang ramai, para pengamen jalanan dan penyanyi penyandang disabilitas berdiri di samping lalu lintas sambil memegang mikrofon dan kotak sumbangan berbahan busa. Kelompok musik kecil di pinggir jalan memainkan drum dan gitar di dekat warung makanan sementara sepeda motor melaju cepat melewati mereka. Setelah gelap, lampu neon menerangi seluruh jalan yang dipenuhi bar, musik keras, dan pasar terbuka yang menjual pakaian, topi, souvenir, serta kerajinan tangan untuk wisatawan maupun keluarga lokal yang datang setiap malam setelah matahari terbenam. Uang bekerja dengan cara berbeda di sini. Banyak mesin ATM mengeluarkan dolar Amerika Serikat dan riel Kamboja sekaligus. Sementara menu dengan harga dalam dolar sudah dianggap sangat normal. Minuman bisa sangat murah, dengan beberapa bir hanya seharga $1, membantu menarik hampir 6 juta wisatawan setiap tahun dari berbagai wilayah Asia, Eropa, dan Amerika Utara. Di kawasan hiburan malam, deretan pemandu wanita sering duduk di luar bar menunggu pelanggan membeli minuman. Di beberapa tempat, satu botol minuman bisa berharga sekitar $5, dan mengajak seseorang bergabung biasanya berarti membayar minuman mereka juga. Wisatawan Solo sebaiknya tak berhati-hati, terutama di dekat kawasan hiburan malam tepi sungai. Tempat pencopet dan calo agresif kadang muncul dengan cepat. Hanya beberapa menit dari sana, suasana berubah lagi. Kerumunan orang berdesakan masuk ke truk bergaya pengangkut ternak yang digunakan untuk perjalanan sehari-hari, berdiri berdempetan dengan tas tergantung di kait sepanjang sisi kendaraan. Kemacetan lalu lintas juga sangat umum, terutama di dekat pabrik dan sekolah saat jam sibuk. Semeng, nomor 9. Kecantikan wanita Kamboja. Wanita Kamboja memiliki kecantikan yang terasa lembut namun sulit dilupakan, dibentuk oleh tradisi berabad-abad dan kehidupan di bawah matahari tropis. Banyak wanita Kamboja dikenal karena kulit coklat kemasan yang hangat, fitur wajah yang lembut, dan rambut panjang alami berwarna gelap, baik lurus maupun sedikit bergelombang. Ada rasa percaya diri yang tenang dalam cara mereka berbicara dan bergerak, menciptakan keseimbangan antara budaya tradisional dan kehidupan kota modern yang terasa sangat khas Kamboja. Pakaian tradisional masih memainkan peran penting dalam mengekspresikan kecantikan di seluruh negeri. Salah satu pakaian yang paling dikenal adalah sampot, kain rok tradisional Kamboja yang biasanya dibuat dari sutra berwarna-warni dengan motif elegan yang diikat di pinggang dan dipadukan dengan blus pas badan. Pada saat yang sama, mode modern ada di mana-mana di Phnom Penh dan kota lainnya. Wanita biasa mengenakan jeans, rok, kemeja modis, pakaian kantor, dan busana malam elegan saat bekerja, berbelanja, atau menikmati kehidupan malam setelah matahari terbenam. Namun mungkin tidak ada yang lebih menunjukkan betapa wanita dihargai di Kamboja selain salah satu kompetisi paling aneh di negara itu, yang diadakan di Phnom Penh. Bayangkan menggendong istri Anda selama 8 jam tanpa berhenti. Terdengar mustahil bukan? Namun pada tahun 2024, Kamboja mengubah tantangan itu menjadi acara nasional saat Hari Perempuan Internasional. Sebanyak 245 suami, pacar, saudara laki-laki, dan anak laki-laki ikut dalam kompetisi tersebut, menggendong wanita paling penting dalam hidup mereka melalui tantangan ketahanan yang melelahkan. Aturannya sederhana. Selama peserta tidak menjatuhkan pasangan mereka, mereka tetap berada dalam kompetisi. Suasananya terasa emosional dan meriah, dengan hadiah berupa uang tunai, sepeda motor, dan mobil. Juara akhirnya adalah Reun Vici dari Kampot, yang menggendong istrinya selama 8 jam 20 menit, sambil kemudian mengaku bahwa ia berdoa kepada ayahnya yang telah meninggal
untuk mendapatkan kekuatan selama acara berlangsung. Kompetisi itu akhirnya masuk ke Guinness World Records karena memiliki jumlah pasangan peserta terbanyak. Namun di balik kehangatan dan perayaan tersebut, ada sisi lain dari Kamboja. Di provinsi seperti Kampong Cham dan Prey Veng, kemiskinan masih membentuk kehidupan sehari-hari dan hubungan antar manusia. Banyak keluarga tidak mampu membayar mahar mahal atau mengadakan pesta pernikahan besar, sehingga pernikahan sering berlangsung sederhana dengan makanan rumahan, hadiah kecil, dan doa restu dari para tetua. Bagi orang asing, kesederhanaan itu membuat Kamboja semakin dikenal untuk hubungan internasional. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak pria dari Tiongkok, Korea Selatan, dan Amerika Serikat menikahi wanita Kamboja melalui media sosial dan layanan perjodohan, tertarik oleh reputasi mereka yang setia, baik hati, dan memiliki nilai keluarga yang kuat. Tulis angka 9 di kolom komentar jika Anda ingin merasakan cinta di Kamboja. Satu saja, jangan banyak-banyak. Namun ketika malam tiba di Phnom Penh, kota ini memperlihatkan wajah yang sangat berbeda. Irama siang hari yang dipenuhi pasar, biksu, dan sepeda motor perlahan menghilang di bawah cahaya neon yang menyala terang. Jalan seperti Street 51, Street 104, dan Street 136 bersinar merah muda dan biru di udara malam yang lembab. Sementara musik bergema dari bar-bar yang penuh sesak. Bir sangat murah. Seringkali berharga kurang dari $1 per kaleng. Di dalam banyak bar, deretan wanita berdiri menunggu di dekat meja. Pelanggan memilih seseorang untuk duduk menemani mereka dan menuangkan minuman sepanjang malam. Beberapa wanita terlihat masih sangat muda, sementara yang lain lebih tua dan berpengalaman. Setelah dipilih, mereka membuka botol, mengisi gelas, dan tetap berada di samping pelanggan sepanjang malam. Di luar, tuk-tak menunggu dalam diam, sementara para pengemudi merokok di pinggir jalan menanti penumpang. Lebih jauh di dalam gang, papan pijat dan karaoke yang bercahaya terus berkedip tanpa henti di tengah kegelapan. Kehidupan malam Phnom Penh terus berlangsung di bawah aroma bir, dupa, asap rokok, dan parfum murah yang mengalir melalui jalanan lembab hingga pagi hari. Nomor 8. Permukiman kumuh tersembunyi di Phnom Penh. Hanya beberapa jarak pendek dari cakrawala Phnom Penh yang berkilau, terdapat dunia lain. Dunia yang hampir tidak pernah dilihat wisatawan dan bahkan nyaris tidak diakui oleh banyak peta. Di sepanjang perairan tercemar Kanong Trabek, sekitar 400 keluarga bertahan hidup di dalam rumah-rumah rapuh yang dibangun dari lembaran seng, terpal, kayu bekas, dan apapun yang cukup kuat untuk menahan hujan deras. Banyak rumah berdiri di atas tiang-tiang lemah, di atas air limbah gelap, sementara anak-anak tanpa alas kaki berlari melewati lumpur, sampah, dan jalanan yang tergenang seperti taman bermain biasa. Permukiman tersembunyi ini tidak memiliki nama jalan yang jelas, sistem listrik yang tertata, ataupun alamat resmi yang sah. Sebagian besar penduduk tidak memiliki dokumen kepemilikan tanah resmi, yang berarti satu keputusan pemerintah saja bisa menghancurkan rumah mereka dalam semalam. Akar dari komunitas ini berasal sejak era Khmer Rouge pada tahun 1970-an, ketika kepemilikan pribadi dihapuskan dan kota-kota di Kamboja dikosongkan. Ketika para penyintas akhirnya kembali, banyak dari mereka tidak memiliki dokumen yang membuktikan tempat asal mereka. Keluarga-keluarga termiskin perlahan menetap di tepi kanal, saluran drainase, dan tanah terlantar, membentuk lingkungan yang kemudian menjadi kawasan kumuh tak terlihat di Phnom Penh. Setiap musim hujan mengubah wilayah ini menjadi rawa banjir penuh air coklat kotor. Jalan-jalan sempit berubah menjadi lumpur dalam, sementara sampah mengapung di samping rumah-rumah yang berjuang agar tetap berdiri. Kehidupan di sini berjalan hanya demi bertahan hidup. Segelas jus tebu berharga sekitar 3.000 rial, kurang dari $1, sementara banyak keluarga hidup dengan kurang dari $5 per hari. Uang itu harus cukup untuk membeli beras, obat-obatan, perlengkapan sekolah, dan kebutuhan sehari-hari. Di pasar-pasar kecil pinggir jalan, rak-rak hanya berisi kebutuhan dasar seperti mie instan, telur retak, makanan kaleng, dan sandal usang. Namun, kemiskinan di sini bukan hanya soal uang. Menurut perkiraan organisasi non-pemerintah, hampir 70% anak-anak lokal di bawah usia 5 tahun menunjukkan tanda-tanda kekurangan gizi kronis. Air banjir yang tercemar dengan cepat menyebarkan infeksi lambung, penyakit pernapasan, dan masalah kulit ke seluruh komunitas. Hampir tidak ada klinik, patroli polisi, ataupun lampu jalan.
Sebagian besar warga bertahan hidup hanya melalui dukungan komunitas dan kebaikan tetangga yang menghadapi kesulitan yang sama. Bahkan di dalam kawasan kumuh, rasa takut selalu hadir. Kamboja secara resmi mencatat 139 kasus kekerasan dalam rumah tangga pada tahun 2024. Meskipun para pekerja bantuan percaya jumlah sebenarnya jauh lebih tinggi. Banyak korban memilih diam karena menarik perhatian juga bisa berisiko menyebabkan pengusiran atau konflik dengan otoritas setempat. Pendidikan pun sulit bertahan di bawah tekanan seperti ini. Seragam sekolah basah oleh lumpur, buku pelajaran dipakai bersama oleh beberapa anak, dan pada tahun 2025, kurang dari 30% anak di atas usia 10 tahun masih bersekolah secara rutin. Banyak yang meninggalkan ruang kelas sepenuhnya demi mengumpulkan botol, kaleng, dan sampah daur ulang di seluruh kota hanya untuk mendapatkan beberapa koin setiap hari. Namun, banyak keluarga tetap tinggal di sini karena merasa tidak memiliki pilihan yang lebih baik. Sokom, seorang ibu dengan 2 anak yang telah tinggal di kawasan itu selama lebih dari 10 tahun, menjelaskan dengan sederhana. Tempat ini mungkin kotor dan berbahaya, tetapi tetap dekat dengan rumah sakit, sekolah, dan pekerjaan. Stabilitas rapuh itu menjadi semakin tidak pasti pada tahun 2024, ketika pihak berwenang mengumumkan proyek perluasan drainase yang akan menghancurkan 130 rumah. Kompensasi berkisar antara 1.000 hingga 3.000 dolar untuk setiap keluarga. Jumlah yang sama sekali tidak cukup untuk membeli bahkan sebuah kamar kecil di Phnom Penh. Para pejabat menyebutnya sebagai relokasi sukarela, tetapi banyak warga melihatnya sebagai penggusuran paksa yang disamarkan sebagai pilihan. Ketika tidak ada lagi tempat terjangkau di dalam kota, beberapa keluarga pindah ke satu-satunya lahan yang tidak diperebutkan siapapun, yaitu pemakaman. Sekitar 10 km dari pusat Phnom Penh, terdapat pemakaman Smor San, yang kini menjadi rumah bagi sekitar 130 keluarga dan lebih dari 500 penduduk. Banyak dari mereka dipindahkan akibat proyek pembangunan kembali di bagian lain ibu kota. Di sini, makam berubah menjadi meja, batu nisan membatasi dapur, dan anak-anak bermain di antara kuburan tanpa rasa takut. Jemuran pakaian tergantung di atas makam, sementara makanan dimasak di samping salib marmer. Beberapa warga menggambarkan pemakaman itu lebih aman dibanding jalanan Phnom Penh karena menyediakan listrik, pasar terdekat, akses air, dan sisa makanan dari persembahan keagamaan. Dari sela-sela makam, para penduduk dapat melihat apartemen-apartemen mewah bertingkat tinggi yang bersinar di seberang sungai di kejauhan. Kontras itu terasa tidak nyata. Sebuah kota modern berdampingan dengan komunitas yang berjuang bertahan hidup di tengah dunia orang mati. Nomor 7. Zona Otonom Kamboja menyebut penipuan di Asia Tenggara. Banyak orang langsung memikirkan Kamboja. Di sepanjang beberapa wilayah perbatasan Kamboja, terutama dekat kota seperti Buffet dan beberapa kawasan ekonomi khusus, terdapat dunia tersembunyi lain yang terasa benar-benar terpisah dari kehidupan biasa masyarakat Kamboja. Setelah melewati pos pemeriksaan perbatasan tertentu, para pengunjung sering melihat gedung-gedung raksasa yang tersembunyi di balik pagar berduri, pintu masuk yang dijaga ketat, serta menara gelap tanpa jendela. Kompleks-kompleks ini menjadi pusat dari apa yang disebut sebagai zona otonom Kamboja, wilayah yang sangat dipengaruhi oleh uang kasino, jaringan kejahatan terorganisir, dan kelompok bisnis asing yang terhubung dengan operasi kriminal Tiongkok. Kasino mendominasi garis langit kawasan tersebut, tetapi banyak lantai atas dilaporkan menyembunyikan pusat penipuan online, operasi penipuan kripto, dan ruang pencucian uang. Para sopir perbatasan yang telah lama bekerja di sana sering menggambarkan kompleks-kompleks ini memiliki 2 fungsi utama. Fungsi pertama, melibatkan operasi penipuan besar-besaran yang menargetkan korban di seluruh Asia dan negara lainnya melalui panggilan telepon, investasi palsu, dan penipuan daring. Gedung-gedung di dekat wilayah perbatasan dikabarkan menggunakan sistem yang memungkinkan para penipu menyamarkan panggilan dengan nomor telepon asing, sehingga terlihat seperti nomor lokal bagi para korban. Fungsi kedua berkaitan dengan utang perjudian. Menurut warga setempat, para penjudi yang kehilangan uang dalam jumlah besar lalu mencoba melarikan diri, seringkali diburu dan dipaksa kembali masuk sampai utang mereka lunas. Beberapa orang datang secara sukarela setelah mendengar janji pekerjaan bergaji tinggi.
hanya untuk kemudian menyadari bahwa mereka terjebak di dalam kompleks dan ditekan untuk melakukan penipuan di bawah ancaman atau kekerasan. Begitu ponsel terhubung dengan jaringan lokal di dekat zona-zona ini, iklan perjudian, tawaran investasi kripto, dan promosi pekerjaan mencurigakan sering muncul hampir seketika. Di luar kasino, sangat umum melihat orang-orang kelelahan duduk di samping koper dan tas setelah kehilangan seluruh tabungan mereka. Banyak yang tetap tinggal di sekitar area itu dengan harapan mendapat kesempatan lain untuk memenangkan kembali uang mereka. Beberapa kasino bahkan dilaporkan membagikan token permainan gratis setiap jam untuk mendorong pemain terus berjudi dan bertahan lebih lama di dalam. Hotel-hotel di sekitar distrik ini sering terlihat seperti blok apartemen terbengkalai. Dengan lorong redup, sampah yang ditinggalkan di depan kamar, dan lubang ventilasi aneh yang oleh warga lokal kadang disebut sebagai kemungkinan jalur pelarian. Saat berjalan di jalanan, para pengunjung akan melihat papan tanda berbahasa Khmer, Inggris, dan Mandarin di samping deretan kendaraan mewah milik penjudi asing kaya raya. Jalannya mungkin tampak belum selesai dan kasar, tetapi ledakan kembang api mendadak di malam hari bukanlah hal yang aneh. Menurut cerita warga setempat, beberapa perusahaan penipuan merayakan keberhasilan mereka setelah berhasil menipu korban besar hingga kehilangan uang dalam jumlah sangat besar. Secara resmi, zona-zona otonom ini dipromosikan sebagai mesin pertumbuhan ekonomi dan investasi internasional. Namun dalam kenyataannya, banyak orang menggambarkannya sebagai ekosistem kriminal tertutup. Sebagian kota kasino, sebagian pabrik penipuan online, dan sebagian penjara utang. Sebagian besar wisatawan tidak pernah melihat tempat-tempat ini. Dan banyak pelancong yang mengunjungi Kamboja bahkan tidak pernah mendengar tentangnya. Tetapi bagi orang-orang yang akhirnya terjebak di dalamnya, kompleks perbatasan ini mewakili salah satu sudut paling gelap dan paling berbahaya dari ekonomi modern Kamboja. Nomor 6. Cara transportasi yang tidak biasa. Jika ada satu negara di mana kesulitan melahirkan kreativitas, maka Kamboja adalah contoh yang sangat jelas. Tidak ada yang menggambarkan hal itu lebih baik daripada kereta bambu terkenal yang disebut Nori. Setelah bertahun-tahun konflik merusak jalur kereta api Kamboja, masyarakat setempat menolak meninggalkan rel tersebut. Sebagai gantinya, mereka membangun platform kereta sederhana dari bambu, kayu, dan suku cadang kendaraan militer bekas. Sebelum mesin digunakan, orang-orang mendorong Nori secara manual menggunakan tongkat panjang, hampir seperti mendayung rakit di daratan sejauh bermil-mil melalui pedesaan Kamboja dan desa-desa pertanian terpencil yang dikelilingi sawah luas. Belakangan, mesin kecil mengubah kereta bambu ini menjadi transportasi murah dengan biaya sekitar 50 sen untuk sekali perjalanan. Dulu sangat penting bagi warga desa, tetapi sekarang Nori lebih dikenal sebagai atraksi wisata karena desainnya yang kacau dan buatan tangan. Di luar bandara dan jalan-jalan ramai, para pengunjung langsung melihat deretan tuk-tuk berwarna-warni yang menunggu penumpang. Kendaraan roda 3 ini bergerak cukup lincah di tengah kemacetan. Meskipun kecepatannya biasanya hanya mencapai sekitar 31 mil per jam. Sebuah tuk-tuk biasanya membawa 3 hingga 5 penumpang, tetapi wisatawan perlu berhati-hati dengan tarif. Beberapa pengemudi meminta $5 Amerika untuk perjalanan yang sangat singkat, jauh di atas harga lokal. Kenyataannya, tarif rata-rata lebih dekat ke $1 Amerika per mil, sehingga tawar-menawar sudah menjadi hal biasa di seluruh Kamboja. Beberapa tuk-tuk bahkan memasang pengeras suara raksasa yang memutar musik remix keras sambil melaju di jalanan seperti klub malam berjalan. Di samping mereka, taksi motor yang disebut motor dog melesat melewati celah-celah sempit kemacetan. Sementara perahu ekor panjang yang menyeberangi Tonle Sap Lake beroperasi seperti bus terapung bagi komunitas lokal. Transportasi di Kamboja sering terasa serba improvisasi, bising, dan kacau. Namun energi yang tidak terduga itulah yang membuat perjalanan di sini terasa begitu sulit dilupakan bagi banyak wisatawan yang menjelajahi Asia Tenggara untuk pertama kalinya. Nomor 5. Makanan jalanan paling mengejutkan dunia. Makanan jalanan Kamboja terasa seperti tantangan khusus bagi para pelancong yang suka petualangan. Bagi banyak wisatawan, pengalaman itu dimulai dengan salah satu camilan paling terkenal di negara ini, yaitu tarantula goreng.
Di dekat kampung dan wilayah pedesaan sekitarnya, para pemburu mengambil laba-laba dari liang-liang hutan yang dalam sebelum membumbuinya dengan bawang putih, garam, dan cabai, lalu menggorengnya hingga kakinya menjadi renyah dan tubuhnya berubah gelap serta garing. Sebagian besar wisatawan yang baru pertama kali mencoba biasanya memulai dengan kaki-kakinya secara hati-hati, tetapi kejutan sebenarnya datang dari bagian perut yang tebal. Satu gigitan akan mengeluarkan isi hangat yang sering dibandingkan dengan kepiting cangkang lunak, terasa gurih, asin, dan sedikit bercita rasa kacang. Seluruh kota seperti Skuon menjadi terkenal karena perdagangan unik ini. Beberapa keluarga bahkan membudidayakan laba-laba di dalam sarang tanah untuk memenuhi permintaan wisatawan yang datang setiap hari mencari pengalaman kuliner ekstrem. Di pasar lokal, tarantula goreng bisa dijual hanya sekitar 20 sen per ekor. Sementara di kawasan wisata, harganya dapat mencapai sekitar $1 Amerika. Namun, tarantula hanyalah permulaan. Hidangan terkenal lainnya di Kamboja adalah tumis semut merah dengan daging sapi. Sepiring makanan biasanya disajikan penuh semut merah terang yang dicampur bersama irisan tipis daging sapi dengan bumbu serai, jahe, dan cabai. Bagian paling aneh muncul saat Anda menggigitnya. Semut-semut itu menghasilkan sensasi renyah kecil sebelum mengeluarkan rasa asam seperti jeruk yang berasal dari asam alami di dalam tubuh mereka. Beberapa pelancong mengatakan rasa bukanlah bagian tersulitnya. Sebaliknya, sensasi kaki-kaki kecil yang remuk di antara gigi mereka lah yang benar-benar membuat mereka merasa tidak nyaman. Setelah hidangan seperti itu, makanan nasional favorit Kamboja, yaitu amok, justru terasa hampir menenangkan. Ikan air tawar dicampur dengan santan, telur, gula aren, dan saus ikan sebelum dipadukan dengan pasta kroong harum yang dibuat dari kunyit, jeruk purut, dan bawang merah. Para penjual kemudian mengukus campuran tersebut di dalam daun pisang yang dilipat hingga teksturnya lembut seperti puding, lalu menambahkan irisan tipis daun jeruk di atasnya. Berjalan lebih jauh melewati pasar-pasar lokal, suasana jalanan kembali terasa aneh dan mengejutkan. Kalajengking goreng, jangkrik, kumbang, dan kepik air raksasa tersusun di tusukan sate, digoreng hingga renyah dan berkilau di bawah cahaya pasar. Bagi wisatawan yang menginginkan pilihan lebih aman, makanan laut tetap terasa cukup terjangkau. Kepiting segar sering dijual sekitar $8 Amerika per pon, sementara kerang untuk sup biasanya dijual sekitar $2 Amerika per pon di banyak pasar lokal. Untuk melarikan diri dari panas cuaca, para pengunjung sering membeli buah tropis seperti durian dan rambutan, sambil melewati kios-kios yang dipenuhi cumi bakar, sate organ rebus, dan ikan kering yang tergantung di bawah udara penuh asap. Entah makanan-makanan ini terdengar lezat atau justru mengerikan, pasar jalanan Kamboja berhasil mengubah setiap waktu makan menjadi pengalaman yang benar-benar tidak terlupakan bagi wisatawan yang cukup berani mencobanya. Nomor 4. Hal-hal yang tidak boleh dilakukan di Kamboja. Jika Anda suatu hari bepergian ke Kamboja, ingatlah ini baik-baik. Di Kamboja, rasa hormat bukan hanya bagian dari budaya, tetapi juga sesuatu yang sangat spiritual. Satu tindakan ceroboh saja bisa menyinggung orang jauh lebih besar daripada yang Anda bayangkan, bahkan jika niat Anda sebenarnya sama sekali tidak buruk. Mulailah dari kepala. Dalam budaya Khmer, kepala dianggap sebagai bagian tubuh paling suci karena dipercaya menjadi tempat bersemayamnya jiwa seseorang. Menyentuh kepala orang lain, bahkan hanya sebagai candaan ramah atau gestur bermain-main, dianggap sangat tidak sopan. Biasanya hanya orang tua atau biksu yang diperbolehkan melakukannya. Tidak peduli seberapa lucunya seorang anak, hindari menepuk kepala atau menyentuh rambut mereka di depan umum. Kemudian ada tangan kiri. Dalam budaya Khmer, tangan kiri dikaitkan dengan tugas-tugas yang dianggap tidak bersih. Jika Anda memberikan uang, hadiah, atau bahkan kartu nama, selalu gunakan tangan kanan atau kedua tangan sekaligus agar terlihat lebih sopan. Menunjuk langsung ke arah seseorang juga dianggap kasar dan agresif. Banyak warga lokal melihatnya hampir seperti tantangan atau bentuk konfrontasi. Kaki memiliki makna serupa karena dianggap sebagai bagian tubuh paling rendah dan paling kotor. Jangan pernah meluruskan kaki ke arah orang lain atau ke arah patung Buddha di dalam kuil. Menggunakan kaki untuk memindahkan benda, mendorong pintu, atau menunjuk sesuatu juga bisa dianggap sangat menghina oleh masyarakat setempat. Salah satu kepercayaan paling unik di Kamboja berkaitan dengan bayangan. Banyak warga Kamboja percaya bahwa bayangan seseorang terhubung dengan jiwanya.
Tanpa sengaja menginjak bayangan orang lain bisa dianggap tidak sopan atau bahkan membawa dampak spiritual buruk. Di pasar yang ramai dan jalanan sibuk, warga lokal sering terlihat sangat sadar terhadap posisi bayangan mereka, terutama pada sore hari yang cerah di bawah matahari Kamboja yang terik. Saat mengunjungi tempat seperti Royal Palace, ingatlah bahwa monarki Kamboja diperlakukan dengan rasa hormat yang sangat besar. Candaan, komentar tidak sopan, atau foto yang tidak pantas terkait keluarga kerajaan dapat menimbulkan masalah serius, bahkan bagi wisatawan. Beberapa orang asing dilaporkan pernah menghadapi denda atau penahanan setelah menghina anggota kerajaan secara terbuka. Agama juga memiliki peran yang sangat penting. Sekitar 97% masyarakat Kamboja menganut agama Buddha, dan para biksu diperlakukan dengan penghormatan yang sangat tinggi. Jangan pernah menyentuh seorang biksu, dan terutama bagi perempuan, sebaiknya jangan memberikan benda secara langsung kepada mereka. Hadiah biasanya diberikan melalui pria lain atau diletakkan dengan hormat di dekat mereka. Di dalam kuil, hindari langsung membelakangi patung Buddha saat keluar. Banyak warga lokal melangkah perlahan ke belakang atau ke samping sebagai tanda penghormatan. Suara keras, candaan tidak sopan, atau perilaku ceroboh di sekitar tempat suci juga dipandang sangat negatif. Ungkapan kasih sayang di depan umum juga lebih terbatas dibandingkan banyak negara barat. Perciuman, sentuhan berlebihan, atau pakaian terbuka di dekat kuil sering dianggap kurang pantas. Para pria juga sebaiknya menghindari menggoda atau bersiul keras kepada perempuan di tempat umum, karena perilaku yang dianggap bercanda di negara lain bisa dipandang sebagai pelecehan di Kamboja. Nomor 3. Fenomena infus yang sangat digemari. Di antara hal paling aneh yang sering dilihat para pelancong di Kamboja adalah seseorang mengendarai sepeda motor sambil tetap terhubung dengan infus medis. Di beberapa daerah pedesaan, pasien bahkan meninggalkan klinik dengan selang infus yang masih menempel. Sementara kantong cairan digantung pada batang bambu yang diikat di belakang motor selama perjalanan pulang melewati jalanan ramai dan desa-desa. Bagi banyak warga Kamboja, terapi infus telah menjadi bagian normal dari kehidupan sehari-hari. Banyak orang percaya bahwa cairan infus dapat dengan cepat menyembuhkan kelelahan, demam, dehidrasi, tubuh lemas, bahkan penyakit serius. Di beberapa tempat, jika dokter menolak memberikan infus, pasien bisa menganggap dokter tersebut kurang berpengalaman atau tidak kompeten. Namun, para ahli medis mengatakan sebagian besar cairan infus itu sebenarnya hanya berisi larutan garam, yang terutama berguna untuk hidrasi, bukan untuk menyembuhkan penyakit secara langsung. Walaupun terapi infus dapat membantu dalam kondisi medis serius, penggunaan infus yang tidak diperlukan seringkali memberikan manfaat yang sangat terbatas. Keyakinan masyarakat yang begitu kuat juga menciptakan pasar gelap yang berbahaya. Ketika dokter resmi menolak memberikan perawatan yang tidak diperlukan, sebagian orang mencari bantuan dari praktisi ilegal yang beroperasi tanpa standar keamanan yang memadai. Disitulah masalah serius mulai muncul. Jarum yang dipakai ulang, peralatan yang terkontaminasi, dan suntikan yang tidak aman telah berkontribusi terhadap penyebaran HIV di beberapa komunitas di Kamboja. Salah satu kasus terkenal melibatkan seorang praktisi ilegal yang dituduh menginfeksi banyak pasien setelah berulang kali menggunakan kembali peralatan medis yang sama. Namun, meskipun risikonya besar, cairan infus tetap sangat dipercaya di banyak wilayah Kamboja, terutama di daerah pedesaan miskin yang memiliki akses layanan kesehatan terbatas. Nomor 2. Festival-festival besar dan unik di Kamboja. Festival-festival di Kamboja terasa seperti perpaduan antara tradisi suci dan perayaan liar. Tempat spiritualitas dan kekacauan berjalan berdampingan sepanjang tahun. Perayaan terbesar dimulai dengan Tahun Baru Khmer. Desa-desa tiba-tiba dipenuhi musik, tarian, pakaian tradisional berwarna-warni, dan permainan jalanan yang meriah. Keluarga membersihkan rumah, mengunjungi kuil, dan menghabiskan beberapa hari untuk merayakan bersama, sementara kehidupan normal di seluruh negeri hampir sepenuhnya berhenti bagi para pekerja maupun pelajar selama masa liburan setiap tahunnya. Beberapa bulan kemudian datanglah Pichum Ben, festival yang jauh lebih tenang dan penuh nuansa spiritual. Sebelum matahari terbit, kerumunan orang berpakaian sederhana berkumpul di pagoda sambil membawa nasi dan persembahan makanan untuk kerabat serta leluhur yang telah meninggal dunia. Asap dupa dan lantunan doa Buddha memenuhi udara, menciptakan salah satu periode paling sakral di Kamboja.
Kemudian Kamboja kembali berubah saat festival air yang terkenal dimulai. Kawasan tepi Sungai Phnom Penh dipenuhi perahu balap, lentera bercahaya, pasar malam, dan kerumunan besar yang bersorak meriah. Tim-tim dengan seragam serasi mendayung perahu panjang dan sempit melintasi sungai Tonle Sap, sementara jutaan orang berkumpul di sepanjang tepian sungai. Namun, Kamboja juga memiliki festival-festival yang tidak pernah dibayangkan banyak wisatawan. Di provinsi-provinsi pedesaan, Festival Balap Kerbau merayakan berakhirnya musim hujan dengan para penunggang yang menjaga keseimbangan di atas kerbau besar yang berlari melewati sawah berlumpur. Sementara warga desa bersorak dari tribun bambu. Sementara itu, di Siem Reap, parade boneka raksasa bercahaya mengubah jalanan menjadi lautan cahaya pada malam hari. Para seniman dan anak-anak menciptakan makhluk mitologi dan roh cerita rakyat yang menyala terang, mengubah seluruh lingkungan menjadi aliran warna dan cahaya yang bergerak. Nomor 1. Kota termahal di Asia Tenggara. Jika Anda berpikir Kamboja pasti murah, Phnom Penh mungkin akan benar-benar mengejutkan Anda. Meskipun negara ini dikenal sebagai negara berpenghasilan rendah, ibu kotanya secara rutin masuk dalam daftar kota termahal di Asia Tenggara. Menurut peringkat Numbeo tahun 2025, Phnom Penh berada di posisi keempat di ASEAN dengan indeks biaya hidup sekitar 36,9. Hanya Singapura, Phuket, dan Bangkok yang berada di atasnya. Survei Mercer pada tahun 2024 bahkan menempatkan Phnom Penh sebagai kota termahal kedua di Asia Tenggara setelah Singapura. Biaya hidup di ibu kota meningkat dengan cepat. Menyewa apartemen satu kamar tidur di pusat kota dapat menghabiskan antara 450 hingga 650 dolar Amerika Serikat per bulan. Makan di restoran biasa seringkali memerlukan biaya 4 hingga 7 dolar, sementara secangkir kopi sederhana bisa berharga sekitar 2 dolar. Hal yang mengejutkan banyak pengunjung adalah kontras aneh antara kemewahan dan keterjangkauan. Produk impor, pusat perbelanjaan, dan supermarket asing dapat terasa sangat mahal, sementara makanan kaki lima lokal tetap luar biasa murah. Di Phnom Penh, Anda bisa menikmati semangkuk mie seharga 1 dolar untuk makan siang. Lalu berjalan masuk ke supermarket dan tiba-tiba melihat sereal impor seharga 20 dolar per kotak. Perpaduan aneh antara kehidupan lokal yang murah dan gaya hidup impor yang mahal. Itulah yang membuat ibu kota Kamboja terasa sangat berbeda dari apa yang dibayangkan banyak pelancong. Saya harap Anda menyukai video hari ini. Jika ya, jangan lupa untuk menekan tombol suka dan berlangganan saluran ini agar tidak ketinggalan video menarik berikutnya. Dukungan Anda membantu kami terus membuat konten yang semakin baik. Pastikan juga untuk menonton video berikutnya yang muncul di layar. Saya yakin Anda akan menyukainya. Jangan lupa untuk meninggalkan komentar dengan menyebutkan negara yang ingin Anda jelajahi di masa depan. Generics the at stational third tennis by preferist.